Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Tanggul di Labuhan Ratu Bandar Lampung jebol diterjang banjir. Tanggul penahanan air di Jalan Pagar Alam Gang Cendana Labuhan Ratu Bandar Lampung jebol diterjang banjir kemarin malam. Darwis warga sekitar Tanggul saat diwawancarai Tribun Lampung pada Sabtu 11 Desember 2021, ia mengatakan mendengar suara seperti longsor. Sebelum tanggul tersebut jebol, memang air hujan itu lebih dulu menggenangi areal rumahnya. Setelah azan asar hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hujan pun tak terbendung lagi seketika pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, air tersebut meluap ke permukaan rumah warga dan masuk ke rumah air hujan tersebut. Setelah air tersebut reda karena tidak terbendung lagi maka tanggul tersebut jebol. Menurutnya pada malam itu dirinya sedang beristirahat dan terdengar jelas suara seperti longsor yang menakutkan. Diketahui baru 2 bulan tanggul itu direnovasi, namun sekarang jebol kembali. Adapun harapannya kepada pemerintah kota harus tanggap dengan kejadian alam ini. Darwis meminta tanggul tersebut segera direnovasi lagi sehingga tidak ada kejadian seperti ini lagi. Berikut wawancara dengan salah satu warga. Seperti apa sih Pak kejadian semalam itu Pak? Itu kejadian hujan habis asar, Oh, ya kan. Pas meledaknya itu kisaran jam 6 lewat. 6 lewat. Iya. Kisaran jam 8 Heeh. air sini meluap, Iya. Oh, meluap. Sudah itu tanggul jebol. oh. Seperti apa Pak? Terdengar suara apa Pak saat tanggul jebol itu Pak? Oh, seperti longsor. Longsor. Dia grabuk itu. Heeh. Nah ini proses pembangunannya sudah berapa lama sih Pak kalau lihat apa tanggul ini Pak? Ini kurang lebih kisaran 1 bulan 2 bulan inilah. Baru 2 bulan ini ya Pak Iya, ya. Tapi dijebol lagi ya Pak ya. Jebol lagi. Emang karena alam ya Pak ya. Iya, karena Kita alam. tidak ada yang tahu dan meskipun sudah diperbaiki, meski saja tetap saja Pak ya seperti ini ya Pak ya. Iya. Nah ini kita sebagai warga sekitar, warga di dekat jalan Pagar Alam dan Gang Cendana ini mengharapkan kepada pemerintah seperti apa sih Pak? Ya, mestinya pemerintah tanggap ini kejadian karena alam. Ya, untuk kami sendiri sebenarnya minta diperbaiki lagi. Oh, oh. Ya, direnovasi lagi tanggul ini. Sehingga tidak mengakibatkan. Berita selanjutnya, Damkar Lampung Selatan bantu lepaskan cincin di jari anak 9 tahun. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan membantu melepas cincin di jari anak umur 9 tahun bernama Putra warga Sukapura, Dusun Mulyo Sari 7, Kecamatan Seragi, Kabupaten Lampung Selatan pada Sabtu 11 Desember 2021. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan, Maturidi Ismail melalui Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Ruli Fikriansyah mengatakan, orang tua putra datang ke kantor Damkar untuk meminta bantuan melepaskan cincin yang tersangkut di jari anaknya. Gara-gara cincin yang tersangkut tersebut membuat jari manis putra mengalami pembengkakan. Kedua orang tua putra sudah berusaha ke bidan dan toko emas untuk melepaskan cincin tersebut tapi tidak bisa ditangani. Lalu salah satu warga menyarankan orang tua putra untuk meminta bantuan kepada Damkar untuk membantu melepaskan cincin di jari anaknya tersebut. Ruli mengatakan lalu orang tua putra mendatangi kantor Damkar Lampung Selatan untuk meminta pertolongan. Sesampainya di posko Damkar Lampung Selatan, pihak Damkar langsung membantu mengeluarkan cincin di jari anak tersebut. Petugas melakukan pelepasan cincin secara hati-hati sesuai SOP penyelamatan. Dan akhirnya pelepasan cincin tersebut berhasil dengan aman tanpa adanya luka yang dialami oleh anak tersebut. Berita selanjutnya, rumah warga di Pesawaran rusak akibat angin puting beliung. Sejumlah bangunan mengalami kerusakan akibat disapu angin yang disertai hujan deras
pada Jumat 10 Desember 2021 sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat di Desa Kedondong, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran. Akibatnya sejumlah warga mengalami kerugian material. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kepala Polsek Kedondong AKP Amin Rusbahadi mengungkapkan kerusakan rata-rata pada atap bangunan. Ia merinci terdapat 4 bangunan yang atapnya rusak tersapu angin. 2 lainnya mengalami kerusakan gerobak dagang. Peristiwa itu terjadi di Dusun Jambu, Desa Kedondong, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran. Akibat kerusakan itu, ke-6 korban mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Ia memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kerusakan atap yang terjadi mulai dari ringan hingga berat, ujar Amin mewakili Kapolres Pesawaran AKBP Vero Arya Ratmantyo. Ditambahkan Amin, hujan disertai angin puting beliung itu terjadi sekitar 5 menit lamanya. Berita selanjutnya, Bupati Lampung Selatan minta Dinas PUPR perbaiki jalan yang ambrol. Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto langsung bergerak cepat merespon laporan warga terkait jalan yang ambrol. Ia pun memerintahkan Dinas PUPR untuk memperbaiki jalan yang berada di depan lapangan Cipta Karya, Kelurahan Waiurang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, tepatnya samping kantor Kecamatan Kalianda. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kalianda beberapa hari ini menyebabkan gorong-gorong jalan tersebut ambrol selebar 2 meter. Akibatnya, jalan tak dapat dilintasi kendaraan. Nanang didampingi Camat Kalianda Zaidan, PLT Kadis PUPR Hasbi Aska, Kadis Kominfo M. Sefri Masdian, dan Inspektur Anton Charmana. Nanang memastikan jalan tersebut segera diperbaiki. Ia langsung bergerak cepat merespon informasi dari warga dan jajaran kecamatan soal jalan yang ambrol ini, supaya segera dapat penanganan sehingga aktivitas masyarakat tidak terganggu. Oleh karena itu, pihaknya akan mencari cara supaya aktivitas masyarakat tetap berjalan. Mungkin salah satunya dengan mencarikan jalan alternatif atau pengalihan jalan, agar masyarakat tetap dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Setelah itu akan diganti dan diperbaiki jalan dan gorong-gorong tersebut. Menurut Nanang, jalan tersebut sudah memasuki umur tua dan sudah tidak dapat menahan debit air yang tinggi, terutama saat memasuki musim penghujan seperti saat ini. Ia mengatakan kalau gorong-gorong di bawah jalan tersebut sudah tua usianya, mungkin usianya sudah hampir 30 tahunan. Sangat wajar jika jalan tersebut ambrol, karena sudah tidak kuat menahan curah air hujan yang besar beberapa hari ini. Nanang mengatakan langkah awal pihaknya akan mencarikan jalan alternatif. Selanjutnya tugas dari Dinas PUPR untuk membantu membangun kembali jalan yang ambrol tersebut. Berita selanjutnya, 2 remaja asal Lampung Timur ditangkap polisi usai mencuri motor. Remaja asal Lampung Timur dibekuk jajaran Polsek Merbau Mataram karena mencuri motor di Dusun Talang Es, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Merbau Mataram, Lampung Selatan pada Kamis 9 Desember 2021. Kapolsek Merbau Mataram, Ibda Beni Aryawan mengatakan, pihaknya telah mengamankan 2 pemuda asal Lampung Timur atas kasus curanmor. Kamis kemarin, pihaknya telah menangkap kedua pelaku atas tindak pidana curanmor. Kedua pelaku berinisial PS berusia 17 tahun dan AF berusia 15 tahun. Keduanya merupakan warga Gunung Sugi Besar, Desa Gunung Sugi Besar, Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur. Kedua pelaku melakukan aksi pencurian di salah satu rumah, yakni MJ, berusia 32 tahun di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Merbau Mataram, Lampung Selatan, pada Kamis 9 Desember 2021 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Beni menyebut pelaku mengambil motor korban yang diparkir di samping rumah. Saat itu motor Honda Beat warna magenta hitam dengan nomor polisi BE2804ABB milik korban yang sedang diparkir di samping rumah. Kemudian saat korban keluar rumah, ia melihat seorang laki-laki telah membawa sepeda motor miliknya. Lalu korban langsung berteriak maling untuk meminta bantuan kepada warga sekitar.
Warga yang mendengar teriakan korban langsung mengejar pelaku PS bersama sepeda motor yang digunakan dalam menjalankan aksinya. Polisi dibantu warga melakukan penyisiran dan menemukan rekan pelaku. Dibantu warga sekitar, petugas melakukan penyisiran untuk mencari rekan pelaku di areal perkebunan setempat. Lalu berhasil mengamankan rekan pelaku AF. Dari pengakuan kedua pelaku dalam menjalankan aksinya, mereka dibantu kedua rekan lainnya, yakni IL dan AH yang berhasil kabur membawa hasil curian. Pelaku dan barang bukti telah diamankan di Mapolsek Merbau Mataram, sedangkan dua pelaku lainnya masih dalam proses pengejaran. Pelaku beserta barang bukti 1 unit sepeda motor Honda Vario berwarna merah milik pelaku AF, 1 bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu milik pelaku AF, 1 potong jaket jeans warna biru tua milik pelaku AF, 1 lembar STNK kendaraan Honda Beat milik korban. 1 BPKP sudah diamankan di Mapolsek Merbau Mataram guna penyelidikan lebih lanjut. Kedua pelaku lainnya sudah dikantongi identitasnya dan sedang dalam proses pengejaran. Pihak kepolisian berharap mereka segera menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Kedua pelaku terancam dijerat pasal 363 KUHP. Berita selanjutnya, pencuri ponsel dan laptop di Mesuji berhasil diamankan pihak kepolisian. Tim gabungan TK 308 Polres Mesuji bersama anggota unit Reskrim Polsek Mesuji Timur berhasil menangkap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa handphone dan laptop pada Sabtu 11 Desember 2021. Di mana tempat kejadian pencurian sendiri berada di Desa Tanjung Menang, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, pada Jumat 26 November 2021 lalu sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Kemudian di Desa Tanjung Menang, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Hal tersebut dikatakan oleh Kapolsek Mesuji Timur Ibtu Heri Ramanda mewakili Kapolres Mesuji AKBP Yuli Haryudo. Untuk identitas pelaku sendiri berinisial IS berusia 25 tahun yang merupakan warga Desa Tebing Karya Mandiri, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Selanjutnya, adapun kronologis penangkapan sendiri pada Jumat 10 Desember 2021, anggota unit Reskrim Polsek Mesuji Timur dan TK 308 Polres Mesuji mendapatkan informasi tentang keberadaan pelaku. Kemudian sekitar pukul 2:30 waktu Indonesia Barat, anggota bergerak untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku di Desa Margo Jadi, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Saat dilakukan interogasi, Heri menjelaskan bahwa pelaku mengakui bukan hanya melakukan tindak pidana dalam satu perkara, akan tetapi telah melakukan pencurian 1 unit laptop Acer tipe A31333 warna merah marun dan juga Samsung J1 warna putih di Desa Tanjung Menang, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Lebih lanjut, Heri menyampaikan dari penangkapan tersebut, pihaknya langsung mengamankan pelaku bersama barang bukti berupa 1 buah kotak handphone dan 1 buah handphone Redmi Note 9 untuk dibawa ke Mapolsek Mesuji Timur guna penyidikan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pelaku akan dikenakan pasal 363 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.